apa kabar semua sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Salam metal buat kalian semua. Malam ini kita akan membahas lagi tentang kaset era 90-an, terutama kaset genre rock dari band-band rock Indonesia di era 90 sampai 2000-an. Ya, jadi saya kebetulan masih punya koleksi band-band rock ternama Indonesia dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kali ini kita akan layani dari subscriber kita Goli yang bahas juga Bumerang bro katanya. Jadi kita malam ini akan bahas tentang Bumerang. Nah saya punya satu kaset dari Bumerang. Ini kasetnya. Kaset sudah lawas sekali, sudah berusia 21 tahun kasetnya, dan ini juga karena nyelempet jadi kasetnya covernya sudah sangat buruk, tapi kita udah coba, dalamnya suaranya masih bagus ya, masih bisa untuk dinikmati, untuk bernostalgia tentang album kaset dari band Bumerang. Dan kaset ini merupakan kaset satu-satunya untuk Bumerang saat ini yang saya miliki. Kaset yang lainnya punya Bumerang sudah hilang entah kemana, dan ini kaset produksi tahun 2002-2003 gitu. Jadi ini selain diproduksi dalam kaset juga diproduksi dalam bentuk format CD. Nah ini Bumerang, saya layani untuk Bro Goli yang minta bahas tentang Bumerang. Bumerang ini merupakan salah satu band dari kota Surabaya juga teman-teman, sama seperti Dewa ya. Jadi band ini sebelum memakai nama Bumerang, mereka bernama Los Angeles ya, berdiri sejak 1991 dan memakai nama Bumerang itu sejak 8 Mei 1994, karena di salah satu album yang mereka telurkan itu ada yang bertajuk Bumerang, dan setelah itu mereka terus menggunakan nama Bumerang ini sebagai nama band asli mereka untuk berkontribusi di dunia musik rock Indonesia. Nah, pas formasi awal ya, untuk di Los Angeles itu ada Ino di vokal, John Paul Ipan di gitar, Baron juga gitar, Henry bass, dan Petrus di drum. Kemudian Baron keluar ya, dan berkarir di Badai Band yang sekarang sudah menjadi Riff, kemudian digantikan oleh Piu, tapi juga sebentar kemudian Piu keluar dan bergabung atau membentuk grup Padi. Kemudian Ino keluar digantikan oleh Ari Lasso yang nggak lama kemudian dia juga keluar dan bergabung dengan Dewa 19 ya. Kemudian vokal akhirnya ditemukan ya, kita bilang ditemukan lah seperti itu, dan bergabung bersama Los Angeles. Ini sebelum jadi Bumerang. Nah dari situlah terbentuk formasi baru. Jadi Roy Jaconia itu di vokal, John Paul Ipan di gitar, kemudian Henry bass, dan Petrus drum. Nah Los Angeles mulai mengikuti band-band dari pentas ke pentas ya sejak 91 itu ya. Kemudian akhirnya mengikuti Festival Rock Indonesia yang ketujuh di tahun 1993 dan masuk 10 besar di masa itu, dan mereka berhak merekamkan satu album yang dalam kaset kompilasi band-band rock masuk 10 besar Festival Rock Indonesia, yaitu lagu yang berjudul Nomor. Kemudian 1994 mereka berubah ganti nama Bumerang ya, dan mereka dipercaya sebagai band pembuka konser Gong 2000 di Sulawesi Selatan di 1993 masa itu, dan mereka masa itu masih bernama Los Angeles. Kemudian di tahun 1993 mereka bergabung dengan Logis Record untuk memulai sesi rekaman, dan rekaman perdana mereka itu di Surabaya di Nirwana Record, dan pemain drumnya si Petrus dikeluarkan usai rekaman ini. Jadi kemudian mereka mencari drummer lagi dan bertemulah si Farid, dan itulah menjadi formasi menjadi Bumerang. Masa itu ya si Roy Jaconia vokal, jadinya GPI atau John Paul Ipan di gitar, kemudian Henry bass, dan si Farid di drum. Inilah yang
formasi awal Bumerang, dan mereka tampil dan cukup digemari banyak oleh masyarakat Indonesia dan diapresiasi lah oleh masyarakat. Dan apalagi mereka tidak mengikat pada sebuah genre gitu, jadi mereka itu hampir dalam albumnya itu genre rock yang ada itu mereka kombinasikan dalam lagu atau album-album mereka gitu. Nah, kaset yang saya punya ini sudah cukup tua dan sudah covernya sudah hancur seperti ini teman-teman. Inilah bagian dari karena tidak terawat ya, karena tidak terawat, karena sudah jarang digunakan, apalagi nyelempet kemana-mana kan, akhirnya basah. Kemudian sekarang ini kasetnya nggak bisa digunakan, dalam artian covernya tidak bisa digunakan, tidak bisa dibaca karena nggak bisa dibuka. Nah, tapi album di dalam kaset ini semuanya masih bisa kita dengarkan dengan baik. Dan karena ini dia di atas 1990 ya, semua logis itu seperti ini kasetnya, tetap ada bacaan logis rekodnya. Kemudian warnanya juga sama seperti kaset Jamrud, mereka kasih warna coklat transparan. Nah, di dalam album ini terdapat 20 lagu terbaik dari Bumerang, dan kayak lagu-lagu kayak Pelangi, kemudian Gadis Ekstravaganza, ada album Segitiga yang mereka masukkan juga ya, terus ada album dari album perdana mereka juga, dari Disharmony juga ada, dari album KO juga ada. Nah, kita nggak bisa buka cover, tidak bisa bahas cover mereka. Yang jelas ini di sini paling depannya itu ada wajah-wajahnya Roy, Henry, John Paul Ipan, dan Farid, yang di sini dah rusak semua, tidak bisa digunakan. Nah, rusak parah dan sudah lengket semua kertasnya, jadi nggak bisa kita ulas untuk covernya gimana. Tapi yang jelas ini salah satu kaset koleksi saya yang termasuk yang cukup lama juga sama saya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Kemudian di tahun 1993 mereka bergabung dengan Logis Record ya, kemudian rekaman. Dan album perdana bertajuk Kasih itu keluar di 1994 ya, album Kasih. Dan hitsnya itu ada Kasih dan lagu mereka saat di festival rock yaitu Nomor. Kemudian di 95 Farid Martin ya direkrut sebagai drummer. Kemudian 15 Mei mereka dipercaya sebagai band pembuka untuk konsernya Mr. Big. Inilah puncak karir dari band Bumerang. Tapi memang band ini termasuk memiliki kisah tragis, karena di endingnya itu memang betul-betul kisah sedih lah seperti itu. Jadi kayak seperti lagu mereka lah. Di tahun 1999 mereka tur 7 kota dibiayai oleh Loud Slaver bersama Jamrud, karena mereka juga satu bendera lah dengan Jamrud. Jadi di mana Jamrud konser, di situ juga ada Bumerang masa itu. Dan saya bersyukur di tahun itu ketika mereka tur yang 7 kota di Pulau Sumatera itu, saya bisa menyaksikan langsung Bumerang di Kota Medan, dan saya bersyukur lah kala itu kan. Nah, band ini salah satu yang cukup produktif semasa berkarir dan kita bilang menghiasi belantika musik Indonesia. Tercatat ada album yang cukup banyak yang mereka tampilkan, diantaranya di tahun 1994 mereka mengeluarkan album Bumerang, kemudian 1995 mereka mengeluarkan album KO, kemudian di tahun 1996 mereka mengeluarkan album Disharmony, kemudian 1997 mereka mengeluarkan album Hitsmaker, kemudian di 1998 album Segitiga. Nah, album Segitiga ini merupakan lagu recycle dari band-band besarnya Indonesia yang sebelumnya gitu, kayak The Rollies yang Haus di Padang Tandus, kemudian band yang lain lah gitu, kayak termasuk God Bless juga kalau nggak salah itu yang Neraka Jahanam. Nah, album Segitiga ini sebelumnya saya sudah punya juga, tapi itu tadi kebanyakan pindah rumah akhirnya tidak terurus dan hilang entah kemana. Terus kemudian di 1998 mereka mengeluarkan Hard and Heavy ya, dan Best Ballads di situ. Kemudian di tahun 2000 mereka mengeluarkan album Extravaganza. Nah, inilah sampai di tahun 2000 inilah formasi Roy, John Paul Ipan, Henry, dan Farid bersama dalam Bumerang, dalam satu payung Bumerang, dalam satu band Bumerang.
setelah itu mereka kemudian, nah ini dia kesalahan menurutku, ini blunder buat Bumerang ya, karena mereka setelah 2000 mereka pindah dari Logis Record dan pindah ke Sony Music, dan memang mereka tetap mengeluarkan album diantaranya Trafi Visi setelah mereka berganti major label. Kemudian di tahun 2005 pula si John Paulipan mengundurkan diri dan memilih membuat band lain gitu. Kemudian di saat itulah ya Bumerang karena membutuhkan pemain gitar ya memilih gitaris muda Indonesia si Oi dan si Tommy bergabung di Bumerang, tapi nggak bertahan lama, kemudian digantikan si Andri Frenzy yang ex gitarisnya Power Slave. Jadi dari situ di 2009 mereka bisa mengeluarkan album Suara Jalanan. Kemudian di tahun 2012 mereka mengeluarkan album Reboisasi, dan di tahun 2020 mereka bubar ya. Mereka bubar, Roy juga keluar, kemudian hanya tersisalah masa itu tinggal yang maksudnya yang asli ya Bumerang itu tinggal Henry dengan Farid, dan akhirnya semuanya juga Farid juga akhirnya keluar, dan akhirnya si Henry yang dalam kondisi sakit ya, sakit akhirnya di 21 April 2021 Henry meninggal dunia, dan akhirnya Bumerang berakhir dengan tragis gitu. Tidak ada yang melanjutkan dari band ini, padahal band ini cukup diterima oleh masyarakat dan cukup memiliki banyak masa penggemar, banyak fans ya dari band Bumerang ini, termasuk saya yang menyukai dari lagu-lagunya Bumerang. Jadi akhirnya band ini berakhir pada tragis lah saya bilang, dan ya kita bilang sekarang ya tinggal kenangan ya. Jadi saya bersyukur karena masih memiliki album salah satu yang komposisi yang mereka saat masih komplit lah dalam satu band. Saat itu si Roy, John Paul Ipan, kemudian Henry dan Farid itu masih dalam satu band Bumerang, dan ini adalah salah satu kaset kenang-kenangan menurut saya. Ini tinggal kaset kenang-kenangan karena kemudian Bumerang tragis ya, kita bilang bubar, dan ujung dari kisah mereka itu cukup tragis lah menurutku. Nah itu dia, makasih Bro Goldi yang sudah subscribe, dan inilah satu-satunya kaset Bumerang yang saya miliki. Terima kasih buat kalian semua, salam metal buat kalian semua. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like and subscribe channel ini Metal Bung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.